Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat ya, Ibu Dr. Farida Mayer MPD beserta Ibu Tisna Syafnita MPD dan seterusnya kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Niken Kumala Bukti dengan 220222151 sebagai moderator. Yang kedua yaitu Melisa Anggraini dengan NIM 220220093 sebagai presentator 1. Yang ketiga yaitu Nur Hilda Rafnida dengan NIM 220225152 sebagai presentator 2. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang perkembangan anak normal dan abnormal. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Melisa Anggraini. Kepada Melisa Anggraini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pengertian abnormal. Perkembangan merupakan perubahan individu baik fisik maupun psikis yang berlangsung sepanjang hayat dan terjadi secara teratur dan terpola. Perkembangan abnormal adalah perkembangan yang terjadi secara tidak normal dikarenakan suatu keadaan tertentu. Hal ini tidak hanya mencakup gangguan perkembangan saja. Dalam perkembangan abnormal terdapat gangguan fungsi fisik dan psikomotor, yaitu berupa impairment, disability, dan handicap. Selain gangguan fungsi fisik dan psikomotor, perkembangan abnormal juga terdapat gangguan perkembangan berupa cacat mental. Yang kedua, pengertian normal. Normal adalah keadaan sehat atau tidak patologis dalam hal fungsi keseluruhan. Perkembangan anak yang bersifat normal adalah suatu tahap perkembangan yang cenderung mengikuti pola-pola yang sudah umum sesuai dengan konsep perkembangan secara normal dan formalistik, aturan-aturan, adat istiadat, sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ciri-ciri perkembangan abnormal pada anak. 1. Anak tampak kurus. 2. Anak tampak lebih pendek dari teman sebaya. 3. Kepala tampak lebih kecil atau lebih besar. 4. Tidak ada kontak mata dan tidak tertarik berinteraksi. 5. Anak belum bisa melakukan hal-hal dasar seusianya. 6. Anak tidak merespon suara. Baik, dikembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih Melisa Anggraini telah membacakan materi. Selanjutnya kepada Nur Hilda Rafnida kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah kriteria perilaku abnormal pada anak. Statistical infrequency. Perspektif ini menggunakan pengukuran statistik di mana semua variabel yang akan diukur didistribusikan ke dalam suatu kanva normal atau kanva dengan bentuk lonceng. Kebanyakan orang akan berada pada bagian tengah kanva. Sebaiknya abnormalitas ditunjukkan pada distribusi di kedua ujung kanva, digunakan dalam bidang medis atau psikologis. Yang kedua, unexpected techniques. Biasanya perilaku abnormal merupakan terjadi. Contohnya, seseorang tiba-tiba mengalami stres, misalnya ditunjukkan dengan berkeringat dan gemetaran ketika berada di tengah-tengah suasana keluarga yang bahagia. Yang ketiga, violation of mores. Kriteria ini mengakibatkan definisi abnormal bersifat relatif tergantung pada norma masyarakat dan budaya pada saat itu. Misalnya di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, homoseksual merupakan perilaku abnormal, tapi sekarang homoseksual tidak dianggap abnormal. Yang ketiga, personal disease. Perilaku ini dianggap abnormal jika hal itu menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi individu. Tidak semua gangguan menyebabkan distres. Misalnya, psikopat yang mengancam atau melukai orang lain tanpa menunjukkan suatu rasa bersalah atau kecemasan. Yang kelima, disability individu.
mengalami ketidakmampuan kesulitan untuk mencapai tujuan karena abnormalitas yang dideritanya. Misalnya pada pemakai narkoba, dianggap normal karena pemakai narkoba telah mengakibatkan mereka mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsi akademi, sosial, dan pekerjaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor heredokonstitusional. Gen yang terdapat dalam nukleus dari telur yang dibuahi pada masa embrio mempunyai sifat tersendiri pada tiap individu. Manifestasi hasil perbedaan antara gen ini dikenal sebagai hereditas. DNA yang membentuk gen mempunyai peranan penting dalam transmisi sifat hereditas. Timbulnya kelainan familial, kelainan khusus tertentu, tipe tertentu, dan Dwarfism adalah akibat transmisi gen yang abnormal. Selanjutnya, faktor lingkungan. Yang pertama, gizi. Telah dibuktikan pula bahwa kurang makanan selama kehamilan dapat meningkatkan angka kelahiran mati dan kematian neonatal. Yang kedua, mekanis. Posisi fetus yang abnormal dan oligohydramnion dapat menyebabkan kelainan kognital seperti clawfoot, mikrognathia, dan kaki bengkok. Kelainan ini tidak terlalu berat, mengganggu implementasi ovum yang salah, yang juga dianggap faktor mekanis dan mengganggu gizi embrio dan berakibat gangguan pertumbuhan. Yang ketiga, toksin kimia. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kelainan seperti misalnya hidrosefalus dan distosis kranial. Yang keempat, endokrin. Bayi yang lahir dari ibu menderita diabetes mellitus sering menunjukkan kelainan berupa makrosomania, kardiomegali, dan lain sebagainya. Yang kelima, radiasi. Pemakaian radium dan sinar röntgen yang tidak mengikuti aturan dapat mengakibatkan kelainan pada fetus. Contohnya, kelainan yang pernah dilaporkan ialah mikrosefali, retardasi mental, dan deformitas anggota gerak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nurhida Rohnidar telah membacakan materi. Selanjutnya, pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan membacakan tentang prinsip-prinsip stimulasi. Yang pertama yaitu memberikan lingkungan emosional yang positif seperti cinta, kasih sayang. Pola asuh yang demokratif adalah pola asuh yang memberikan lingkungan positif untuk stimulasi tumbuh kembang anak. 2. Memberikan makanan yang bergizi dan perawatan kesehatan. 3. Memberikan stimulasi pada semua aspek perkembangan tetapi tidak dilakukan secara bersamaan. 4. Memberikan suasana yang kondusif, yaitu menciptakan lingkungan yang wajar, santai, dan menyenangkan dalam suatu bermain, bebas dan dari tekanan dan hukuman sehingga anak tidak stres. 5. Memberikan stimulasi bertahap dan berkesinambungan. 6. Memberikan kebebasan kepada anak untuk aktif melakukan interaksi sosial. 7. Memicu keterampilan yang minat anak dalam perkembangan mental, fisik, estetika. 8. Memberikan stimulasi setiap hari kapan saja, yaitu setiap kali bertemu dengan anak. 9. Koreksi jika anak belum mampu melakukan. 10. Dalam memberikan stimulasi, kenali temperamen masing-masing anak. 11. Memberi kesempatan anak untuk aktif memilih berbagai macam kegiatan sendiri. 12. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menilai hasil kerjanya dan melakukan modifikasi terhadapnya. 13. Bila diperlukan alat bantu edukatif dan kreatif atau APEK, maka alat bantu tersebut harus tidak berbahaya, sederhana, dan mudah dimodifikasi. Harus peka terhadap reaksi anak yang tidak melanjutkan stimulasi karena anak sudah jenuh atau lelah. Macam-macam stimulasi. 1. Sensorik, taktil, auditori, visual, bau, rasa. 2. Motorik, motorik kasar, halus, vestibular.
3. Kognitif, inteligensia, kreativitas. 4. Menolong diri sendiri atau self-help. 5. Emosi, sosial, kerjasama, dan kepemimpinan. 6. Moral, spiritual, sopan santun atau etika, moral atau budi pekerti agama. 7. Multimodal, semua aspek perkembangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan janggal, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.